Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pekan ini pekan genap, maka kita mengkaji fikih mazhab Syafi'i pada kitab Matan Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala yang disyarah oleh guru kami Syekh Hisham Kamil dalam kitab beliau Al-Imta' hafizahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang salat-salat sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu antara lain salat gerhana. Sekarang kita lanjutkan pasal berikutnya. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, pasal baru. Wa salatul istisqa, salat untuk minta hujan, masnunatun, disunnahkan. Fayamuruhum, maka memerintahkan mereka al-imamu, imam, bitaubah, untuk bertobat, wassadaqah, dan sedekah, wal khuruj minal madzalim, dan keluar dari kezaliman-kezaliman, wa musalahatil a'da, dan damai dengan orang-orang yang sedang bermusuhan dengan kita, wa siyami thalathati ayyamin, dan puasa 3 hari, thumma yakhruju bihim, kemudian keluar bersama jamaah fil yaumir rabi', pada hari yang keempatnya. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika lama tidak turun hujan, maka disunahkan kita untuk melakukan salat minta hujan yang disebut sebagai salat istisqa. Salat istisqa ada beberapa cara dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dibahas dalam kitab ini adalah satu cara saja, yaitu salat istisqa yang dilakukan di tanah lapang atau di lapangan. Ada yang lain yang diajarkan juga oleh Nabi, yaitu salat istisqa pada hari Jumat. Beliau naik mimbar khutbah Jumat. Kemudian ada seseorang mengatakan, "Ya Rasulullah, ini sudah lama paceklik, tidak turun hujan, tolong didoakan." Maka beliau di atas mimbar, beliau angkat tangan tinggi-tinggi untuk doa istisqa. Habis itu selesai khutbah, kemudian salat Jumat sebagaimana biasanya. Maka salat istisqanya sudah tercukupi dengan salat Jumat yang dilakukan, boleh. Maka ini tidak di lapangan tapi di masjid. Ada lagi cara yang lain, Nabi melakukan salat istisqa dengan cara berdoa saja tanpa melakukan salat sama sekali. Maka salat istisqa bisa bermakna doa istisqa, doa minta hujan, karena dalam bahasa Arab salat itu artinya doa. Nah, dalam kitab ini beliau mengatakan bahwa salat istisqa hukumnya sunnah. Sunnah berarti kalau tidak kita lakukan pun tidak berdosa. Tetapi alangkah baiknya kita melakukan. Kenapa? Pertama, menegakkan sunnah Rasul, tanda cinta kepada Nabi. Yang kedua, supaya menampakkan bahwa kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sangat suka kepada hamba-hamba yang menampakkan kebutuhan mereka kepada Allah. Semakin banyak hamba berdoa, maka semakin Allah mencintai. Kalau hamba sombong tidak mau berdoa, maka Allah marah kepadanya. Maka beliau mengatakan, hendaklah imam menyuruh para jamaah untuk tobat. Kenapa? Karena tobat menyebabkan doa kita lebih mustajab. Kemudian sedekah. Kenapa? Karena sedekah menolak bala. As-sadaqatu taruddul bala.
sedekah itu dapat menolak bala. Ini bukan sabda Nabi, tetapi ini kesimpulan dari sabda Nabi. Dari hadis-hadis Nabi yang sangat banyak disimpulkan bahwa sedekah bisa menolak bala. Kemudian keluar dari kezaliman-kezaliman. Nah, maka kalau ada koruptor ikut salat istisqa, nah, disuruh mengembalikan dulu uang-uang yang dia korupsi. Kenapa? Karena kalau dia tetap korupsi, tidak tobat dari kezalimannya, berdoa angkat tangan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara mereka doa kita jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah berdamai. Kalau ada muslim sesama muslim bertengkar, nah, maka imamnya menyeruh, ayo yang bertengkar damai. Karena kalau kita damai, dekat kepada Allah, cinta kepada Allah, sehingga doa akan lebih mustajab. Tapi kalau masih ada bermusuhan, hati dendam, nah, berdoa angkat tangan, Allah nggak pedulikan dia. Kemudian puasa 3 hari, nah, ini semuanya sebenarnya kalau kita cari hadisnya nggak ada. Apakah ada dalilnya puasa 3 hari sebelum sholat istisqa? Yang nggak akan nemu. Tapi maksudnya di sini adalah amalan-amalan yang bagus untuk kita amalkan dalam rangka supaya doa kita lebih mustajab. Itu maksudnya. Orang puasa itu kan doanya mustajab, apalagi puasanya 3 hari, wah lebih mustajab. Nah, itu maksudnya. Bukan berarti harus ada dalil khusus puasa 3 hari sebelum sholat istisqa, yang nggak akan ketemu. Tapi itu tadi ya, apapun usaha yang bisa kita lakukan untuk menyebabkan doa kita mustajab, hendaklah dilakukan. Nah, baru setelah itu hari yang keempat keluar ke lapangan, dipimpin sholat istisqa oleh imam. Bagaimana adabnya? Beliau mengatakan fi thiyabin badlah, memakai baju yang sederhana, wastikanah, menampakkan ketundukan kepada Allah, tadarru', menunjukkan ketundukan kepada Allah, wa yusalli bihim rak'atain, melakukan salat 2 rakaat, ka salatil idain, seperti salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Thumma yakhtubu ba'dahuma, lalu khutbah setelah 2 rakaat tadi. Jadi salat gerhana, salat istisqa dengan salat Id itu ada kemiripannya, juga ada perbedaannya. Kemiripan yang pertama, sama-sama dilakukan di lapangan. Kemiripan yang kedua, sama-sama 2 rakaat sebelum khutbah. Tapi sebenarnya salat istisqa ini boleh khutbah dulu, boleh sholat dulu, karena sama-sama pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dipilih oleh mazhab Syafi'i adalah sholat dulu baru kemudian khutbah. Kemiripan ketiga, sholatnya caranya sama dengan sholat Id. Berarti takbirnya rakaat pertama 7 kali takbirnya, kemudian rakaat kedua takbirnya 5 kali ya. Tumo pitu karo 5. Itu takbir salat Id sama takbir salat istisqa. Tapi ini takbir tambahan, hukumnya sunnah, tidak wajib. Seandainya kita melakukan takbirnya 1 kali saja seperti salat biasa, sah, tidak ada masalah, disepakati oleh para ulama itu sah. Adapun perbedaannya, salat Id kita disuruh memakai baju yang bagus karena menampakkan kebahagiaan, kegembiraan. Tapi salat istisqa justru sebaliknya, kita menampakkan kesederhanaan, pakai baju yang biasa, bukan yang indah, yang mewah, bukan. Kenapa? Karena untuk menunjukkan ketundukan kepada Allah, minta kepada Allah. Jadi kita lagi perlu kita tunduk kepada Allah, kita menundukkan diri kepada Allah. Enggak pas kalau kita malah pakai parfum, pakai baju yang baru, pakai baju yang bagus, enggak pas nih. Nah, maka karena kondisinya mengharuskan begitu, hendaklah kita melakukan sesuai dengan kondisi yang berlaku. Perbedaan berikutnya adalah kalau khutbah Id itu dalam mazhab Syafi'i dimulai dengan takbir. Khutbah pertama takbir 9 kali, khutbah kedua takbir 7 kali. Nah, untuk sholat istisqa ini takbirnya diganti dengan istighfar. Istighfar 9 kali, kemudian istighfar lagi 7 kali pada takbir yang kedua.
Nah, di tengah-tengah takbir, di tengah-tengah khutbah, apa yang dilakukan oleh imam? Yuhawwilu ridaah. Dia memindah selendangnya. Selendang ditaruh di atas pundak kan? Nah, yang kanan dipindah ke kiri, yang kiri dipindah ke kanan. Kalau imamnya membawa selendang. Kalau imamnya lupa membawa selendang gimana? Nah, boleh mengubah pecinya, diputer. Boleh juga tidak mengubah apa-apa, karena Nabi waktu itu hanya mengubah selendang. Sehingga para ulama berselisih pendapat, apakah hanya selendang yang dipindah ataukah selain selendang juga diubah. Nah, sebagian ulama berpendapat selendang saja, karena Nabi hanya memindah selendang saja. Sebagian ulama mengatakan tidak harus selendang, yang bisa diubah, tapi yang nggak bisa diubah ya jangan diubah. Misalnya kacamata ini diubah sing kanan ke kiri, kiri ke kanan, ya kualik, nggak bisa dipakai, nggak usah lah. Kalau peci kan masih bisa diputer. Nah, fungsinya apa mengubah selendang ini? Mengubah posisi selendang ini sifatnya adalah untuk tafaulan. Tafaulan itu apa? Tafaulan itu mengharapkan kebaikan dari kejadian yang kita lakukan. Mengubah selendang dengan mengharapkan kondisi diubah oleh Allah. Awalnya paceklik menjadi hujan, awalnya kering menjadi basah. Nah, itu namanya tafaulan. Jadi dalam Islam itu kita disunahkan untuk melakukan tafaulan. Keluar dari rumah tiba-tiba mendengar suara, Pak selamat, Pak selamat. Nah, maka kita tafaulan, insya Allah safar saya selamat. Itu namanya tafaulan. Jangan sebaliknya. Sebaliknya apa? Merasa sial terhadap sesuatu yang kita alami. Enggak boleh. Orang Arab dulu kalau mau safar melihat gagak di tengah jalan, urung, balik pulang. Kenapa? Di tengah jalan ketemu gagak, wah ini sial ini. Kalau saya lanjut nanti tabrakan. Nah, seperti ini nggak boleh. Tapi kalau tafaulan maka diperbolehkan. Kemudian wa yukthirud du'a, memperbanyak doa, wal istighfar dan doa dan istighfar. Wa yad'u bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu membaca doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khutbah Id berbeda dengan khutbah istisqa. Kalau khutbah istisqa itu khutbahnya pendek tetapi lebih banyak doa. Dalam hadis yang sahih kita temukan bahwa khutbah istisqa Nabi itu sangat pendek. Beliau hanya mengucapkan 3 kalimat dalam khutbahnya. Beliau mengatakan, sesungguhnya kalian mengadukan keringnya tanah-tanah kalian, mengadukan tidak turunnya hujan. Ini kalimat pertama. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk berdoa dan meminta kepadanya. Ini kalimat kedua. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk memberikan apa yang kalian minta. Ini kalimat ketiga atau sekitar itulah. Jadi kalimatnya cuma 3 kalimat saja dalam khutbah beliau. Lalu selanjutnya beliau lanjutkan dengan istighfar dan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inti salat istisqa adalah doa minta hujan. Maka khutbahnya enggak usah panjang-panjang. Kalau bisa 3 kalimat, 5 kalimat, 10 kalimat lah, ringkas-ringkas saja lah, nggak usah panjang-panjang. Maka itu lebih bagus daripada khutbah misalnya setengah jam dan sebagainya. Nah, kemudian beliau menyebutkan di sini doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Doanya cukup panjang. Tapi doa yang panjang ini seandainya kita tinggalkan karena tidak hafal, kemudian kita hanya mengambil kalimat pertama saja boleh. Allahumma ja'alha suqya rahmah, ya Allah jadikanlah turun hujan yang berisi rahmat. Nah, seandainya cuma ini saja boleh. Allahumma ja'alha suqya rahmah, Allahumma ja'alha suqya rahmah, diulang-ulang boleh. Bahkan kalau seandainya kita pakai bahasa Indonesia juga boleh, doa pakai bahasa Jawa juga boleh, karena Allah itu paham semua bahasa. Dan karena doa ini dibacanya setelah selesai sholat, sehingga tidak wajib pakai bahasa Arab. Seandainya doa ini dibaca oleh Nabi pada saat sholat, ya harus pakai bahasa Arab, karena Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti melihat saya sholat. Nabi sholat selalu pakai bahasa Arab, tidak pernah bahasa yang lain, padahal juga Nabi bisa bahasa yang lain.
Kemudian beliau melanjutkan doa Nabi, wala taj'alha suqya adzab. Jangan jadikan ini sebagai hujan yang membawa siksa, wala mahqin wala bala wala hadmin wala gharq. Jangan menyebabkan binasa, menyebabkan bala, menyebabkan hancur, menyebabkan tenggelam. Allahumma 'ala dhirab wal akam. Ya Allah, turunkanlah hujan pada tempat-tempat yang tinggi, gundukan-gundukan, wa manabitis syajar wa butunil audiyah, juga tempat-tempat tumbuh-tumbuhan, juga di lembah-lembah. Kenapa? Karena kalau lembah itu terkena hujan, dia bisa menampung air. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan sekitar-sekitar kami, jangan di atas langsung kami. Ini doa sebenarnya dibaca oleh Nabi tidak pada saat istisqa yang ini ya. Ini dibacanya setelah hujan turun gara-gara istisqa tadi, tapi turunnya hujan selama 1 pekan. Nah, 1 pekan turun hujan, Madinah jadi banjir enggak karu-karuan. Maka sahabat tadi yang lapor, ya Rasulullah kekeringan kita, akhirnya dia lapor lagi, ya Rasulullah ini kebanjiran kita ini. Maka beliau kemudian membaca doa, Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi saya kurang cocok dengan kitab ini karena apa? Kitab ini menggabungkan antara doa untuk memindahkan hujan dengan doa untuk meminta hujan. Nah, mungkin di sini maksudnya beliau adalah doa yang pernah dibaca Nabi gitu aja. Ya, tapi perinciannya seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian berikutnya ini minta hujan lagi. Allahumma skina ghaithan mughithan hani'an mari'an mari'an sahhan 'amman ghadaqan tabaqan mujallalan daiman ila yaumiddin. Angel nggih Pak. Kalimatnya podo-podo ngoten nggih. Nah, makanya kita baca aja lah. Allahumma asqinal ghaith wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal jahdi wal ju'i wad dhanqi ma la nashku illa ilaik. Allahumma anbit lana az-zar'a. Ya Allah, tumbuhkanlah tanaman, wa adir lana ad-dar'a wa anzil alaina min barakatis sama wa anbit lana min barakatil ard. Wakshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa'a 'alaina midrara. Udah, sampai di sini selesai doanya. Sehingga doanya panjang, kalau tidak kita baca pun tidak apa-apa, yang penting minta kepada Allah. Allahumma shayyiban nafi'a, bisanya itu enggak apa-apa. 100 kali diulang, Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a. Dihitung sampai 100 boleh. Paling-paling makmumnya batin, imamnya kayak rapal dongone kayak. Ya enggak apa-apa, memang bisanya itu kok, enggak ada masalah. Kemudian wa yaghtasilu, dan mandi fil wadi, di lembah, idza sala, kalau sudah mengalir air, wa yusabbihu, dan bertasbih lirra'di, ketika mendengar ra'ad yaitu guntur, wal barqi, dan ketika melihat kilat. Jadi kalau sudah selesai salat istisqa, kok Allah turunkan hujan, nah, disunahkan hujan-hujan. Jadi hujan-hujan itu disunahkan ketika kita melakukan istisqa, kemudian turun hujan pertama kali. Tapi kalau hujan setiap hari tidak disunahkan hujan-hujan, nanti masuk angin. Makanya Imam Bukhari menulis dalam kitabnya Adab Mufrad bahwasanya disunahkan hujan-hujan itu fi awwali matar, pada hujan yang pertama turun. Lama enggak hujan, kemudian kita istisqa, hujan pertama turun, itu yang sunnah hujan-hujan. Dan itu cocok untuk negara Arab. Negara Arab jarang hujan. Nah, begitu turun hujan, maka mereka senang hujan-hujan. Nah, kalau sunnah itu kita terapkan di Indonesia dengan pemahaman ngawur, ya, berarti disunahkan setiap hujan metu neng jopo omah hudan-hudan, ya, masuk angin terus. Ya. Maka sunnah itu bukan untuk orang Indonesia yang setiap hari hujan, tapi sunnah itu untuk hujan pertama kali saja. Tasbih ketika mendengar guntur, tasbihnya apa? Nah, tasbihnya boleh apa yang dibaca oleh para sahabat Nabi, subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Maha suci Allah yang guntur itu bertasbih, menyebut nama Allah, memuji Allah, dan juga para malaikat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dari Nabi nih tasbihnya, tapi dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak kita pakai? Boleh. Cuma tasbih aja kok enggak boleh. Yang tidak boleh adalah
Kalau kita membaca wirid tersebut tetapi meyakini ini loh sunnah Nabi, oh itu salah. Itu bukan sunnah Nabi, itu bacaan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi turun hujan kita berdoa apapun bebas. Turun hujan kita doa Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu, boleh. Karena ketika hujan turun itu kan doa mustajab. Tapi tidak boleh kita mengatakan ketika turun hujan disunahkan membaca Rabbi zidni ilma. Nah, itu salah. Karena itu doa tidak disunahkan oleh Nabi ketika turun hujan, tapi disyariatkan secara bebas kapan saja kita baca boleh. Demikian juga ketika melihat kilat. Saya belum menemukan sama sekali hadis Nabi bahwa ketika ada kilat kita membaca doa tertentu. Enggak ada. Dari Nabi enggak ada. Tapi dari para ulama ada. Nah, maka doa ketika melihat kilat kita baca baik itu meniru doanya para ulama atau kita baca doa terserah kita boleh. Subhanalladzi yurinal barqa. Maha suci Allah yang telah menampakkan kepada kita kilat, boleh. Nah, kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh. Subhanallah yang telah menampakkan kita kilat, boleh. Pakai bahasa Arab campur bahasa Indonesia, nggak ada masalah. Baik, sudah selesailah doa istisqa atau salat istisqa. Dan sebagai penutup untuk pasal salat istisqa ini, ketahuilah bahwa salat istisqa itu ternyata sudah ada sejak di masa nabi-nabi terdahulu. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan Nabi Sulaiman menyuruh bala tentaranya untuk keluar. Mari kita keluar dari istana untuk salat istisqa. Nah, begitu orang-orang keluar menuju ke lapangan untuk salat istisqa, Nabi Sulaiman di tengah jalan melihat seekor semut. Dia berbaring telentang, kemudian mengangkat kaki-kakinya ke arah langit, dan semut itu berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan untuk hamba-hambamu dan kota-kota yang kamu ciptakan, ya Allah. Nabi Sulaiman paham bahasa semut nih. Nah, maka Nabi Sulaiman mengatakan, irji'u, ayo pulang semuanya, enggak usah ke lapangan, batal, enggak jadi ke lapangan. Kenapa? Faqad suqitum bidu'a'i ghairikum. Pasti akan turun hujan karena sudah ada makhluk Allah yang berdoa selain kalian, yaitu si semut tadi. Nabi Sulaiman yakin pasti turun hujan. Kenapa? Semut yang minta. Semut enggak pernah berbuat dosa. Nah, kalau kita manusia seringkali berbuat dosa. Maka doa kadang dikabulkan, kadang tidak. Tapi kalau semut yang berdoa, Nabi Sulaiman yakin, suqitum, pasti turun hujan. Akhirnya pulang semua, enggak jadi ke lapangan karena sudah ada yang istisqa, yaitu semut tadi. Baik, sekarang kita lanjutkan pasal berikutnya, yaitu faslun wa salatul khauf. Salat ketika takut ala thalathati adrub, ada 3 macam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini salat khauf tidak diperlukan di Indonesia. Karena yang dimaksud takut adalah takut terhadap musuh ketika terjadi perang. Di Indonesia tidak ada perang melawan orang-orang kafir. Tapi ini tetap kita pelajari karena fikih ini bisa jadi kita perlukan suatu saat nanti. Karena kita lihat di luar negeri ternyata ada perang. Perang Ukraina atau Ukraina. Nah, itu perang, ada perang, berarti ada perang kan? Nah, bisa jadi Indonesia nanti terjadi apa? Perang juga. Maka kita persiapkan ini. Salat khauf adalah salat 5 waktu ketika terjadi perang, ketakutan. Nah, gimana caranya? Beliau mengatakan, ahaduhuma, yang pertama, ayyakunal adu fi ghairi jihatil qiblah. Musuh tidak berada di arah kiblat. Jadi misalnya musuh di arah timur. Fayufarriquhumul imam firqatain, maka imam membagi 2 kelompok. Firqatun taqifu fi wajhil adu, satu kelompok menghadap musuh, wa firqatun khalfah, lalu satu kelompok lagi di belakangnya imam. Fayusalli bil firqatil lati khalfahu rak'atan, maka dia salat bersama kelompok pertama 1 rakaat saja. Tsumma tutimmu li nafsiha, kemudian mereka melanjutkan sendiri-sendiri. Wa tamdi ila wajhil aduwi, lalu dia menghadap ke arah musuh.
wa ta'ti ta'ifatul ukhra, lalu kelompok yang kedua datang, fayusalli biha rak'atan, lalu salat bersama imam satu rakaat juga, thumma tutimmu li nafsiha, kemudian mereka lanjutkan sendiri-sendiri, wa yusallimu biha, lalu salam bareng dengan imam. Jadi gambarannya gini, musuhnya di timur, maka saya sebagai imam salat maghrib saya bagi dua. Jangan salat maghrib lah, salat isya, karena ini contohnya 2 rakaat. Salat isya yang mestinya 4 rakaat dikosor gara-gara ada khauf, gara-gara ada perang, menjadi apa? 2 rakaat. Maka saya mengimami salat isya rakaat pertama bersama kelompok pertama atau shaf pertama. Shaf yang kedua berada di arah timur, menghadap ke arah timur, menghadap ke arah musuh. Siap-siap kalau musuh menyerang, maka satu shaf tadi sudah siap untuk melawan. Nah, setelah selesai 1 rakaat bersama saya, maka mereka lanjutkan sendiri-sendiri yang shaf pertama tadi. Sementara saya masih menunggu dengan berdiri. Nah, setelah mereka selesai, lalu mereka menuju ke arah timur. Yang ada di timur yang jaga tadi kemudian berbaris di belakang saya. Maka saya mimpin rakaat yang kedua bagi saya dan rakaat yang pertama bagi mereka. Nah, setelah itu mereka kan dapat 1 rakaat, saya kan sudah dapat 2 rakaat nih. Nah, maka saya duduk tahiyat sambil nunggu mereka melanjutkan 1 rakaat sendiri-sendiri. Kalau sudah mereka melanjutkan 1 rakaat sendiri-sendiri, nah baru saya pimpin untuk salam. Berarti kelompok pertama tadi bisa takbiratul ihram bersama saya, sementara kelompok yang kedua tadi bisa salam bersama saya. Jadi adil. Adilnya satu kelompok bisa salam bareng imam, satu kelompok bisa takbiratul ihram sama imam. Adilnya juga satu kelompok bisa sholat jamaah sama imam, satu kelompok lagi juga tetap bisa jamaah sama imam. Dan ini sekaligus dijadikan dalil oleh para ulama bahwa sholat jamaah hukumnya adalah apa? Wajib. Buktinya kondisi perang saja ketakutan, yang semestinya 4 rakaat boleh dikosor jadi 2 rakaat, ini saja tetap berjamaah. Bagaimana kalau kondisi aman seperti sekarang ini? Maka jangan sampai kita mengkufuri nikmat Allah keamanan di Indonesia ini, karena kalau keamanan di Indonesia ini termasuk nikmat Allah kita kufuri, nanti kalau nikmatnya dicabut akhirnya terjadi kekacauan di Indonesia, kita susah sendiri. Baik, ini adalah cara yang pertama sudah selesai. Watsani, cara yang kedua, ayyakunal adu fi jihadil qiblah, musuh ada di arah kiblat. Fayasuffuhumul imam saffain, maka saya baris jamaah 2 shaf. Wa yuhrimu bihim, lalu saya takbiratul ihram bersama mereka semuanya. Fa idza sajada ma'ahu ahadu shaffain, kalau saya sujud maka yang sujud hanya shaf pertama saja, shaf belakang jangan sujud. Wa waqafa as-shafful akhar yahrusuhum, shaf yang kedua tetap berdiri untuk berjaga-jaga. Fa idza rafa'a sajadu wa lahiquhu, kalau sudah mengangkat yaitu pada rakaat yang kedua, maka barulah kelompok yang kedua tadi sujud kemudian nyusul kepada imam. Jadi gambarannya gini, musuh di arah barat, saya mengimami sholat jamaah ketika perang, maka 2 shaf saya buat nih. Shaf pertama, yuk ikut sama saya sampai sujud kedua selesai. Adapun shaf yang kedua ikut sama saya sampai i'tidal saja, sami Allah liman hamidah. Nah, pas sujud nggak ikut. Kenapa? Karena kalau semuanya sujud, nah ini kesempatan musuh menyerang. Zaman dulu kan perangnya pakai panah, pakai pedang, bukan dengan tembak. Nah, maka supaya tidak ada yang memanah atau tidak ada yang menyerang dengan pedang, maka shaf yang kedua tetap berdiri berjaga-jaga, boleh dengan panahnya masing-masing begini boleh dengan membawa tembaknya masing-masing boleh, karena ini kondisi perang ya. Kemudian kalau sudah selesai dari rakaat yang pertama, barulah ketika imamnya sudah berdiri ke rakaat kedua, maka shaf yang kedua tadi sujud 2 kali. Kalau sujud 2 kali sudah selesai, nah baru gabung bersama imam. Berarti dalam kasus ini makmum telat dari imam. Imamnya sudah berdiri, makmumnya barusan melakukan sujud 2 kali, telat. Tapi sholatnya kok sah. Kenapa? Karena ada sebab. Tetapi kalau imamnya telat tanpa sebab, maka tidak sah.
Misalnya nih, ada seseorang sholat sebagai makmum ngelamun, imamnya ruku dia nggak sadar, imamnya i'tidal dia nggak sadar, imamnya sujud baru sadar, ya Allah wis sujud imam ini, aku udah ngopo-opo iki. Nah, tidak sah kayak begitu, karena sudah terlalu banyak telat dan tidak ada sebab sama sekali. Maksudnya tidak ada sebab perang di sini. Tapi kalau ada sebab perang seperti ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk gerakan 3 kali membatalkan sholat ini di sini nggak berlaku. Dalam mazhab Syafi'i kan kalau gerakan 3 kali kan membatalkan sholat, okay? Gatel pipi nih digaruk 1, 2, 3 batal sholatnya. Mazhab Syafi'i loh, okay? Kenapa? Karena garuknya 3 kali. Maka kalau pipi gatal jangan digaruk 3 kali, 1 kali saja. Wah 1 kali masih gatal, garuknya sing jero, okay? Jadi udah cukup. Karena pakai mazhab Syafi'i. Tapi untuk kasus sholat khauf ini gerakan 3 kali nggak apa-apa. Lah tadi kan shaf pertama pindah ke shaf yang kedua, shaf yang kedua pindah ke shaf yang pertama dalam kasus yang lain maksud saya. Nah, ini kan gerakannya berkali-kali. Sekarang kondisi ketiga, watsalits, cara yang ketiga atau kondisi ketiga, ayyakuna fi syiddatil khauf, waktu itu ketakutannya sangat dahsyat, waltihamil harb, perangnya dalam kondisi berkecamuk, jadi masih berkecamuk tapi datang waktu sholat. Fayusalli kaifa amkanahu, maka masing-masing salat dengan kondisi masing-masing. Rajilan, ada yang jalan kaki, raqiban, ada yang naik kuda sambil salat. Mustaqbilal kiblah, boleh menghadap kiblat, wa ghairu mustaqbilillah, atau tidak menghadap kiblat, bebas sudah. Jadi pedang-pedangan sambil salat. Allahu akbar, maksudnya salat ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan sudah hafal Pak nggih Al-Fatihah ya? Nah, sambil baca Fatihah sambil apa pedang-pedangan begitu, sambil menyerang musuh begitu. Naik kuda silahkan, lari silahkan, nggak ada masalah. Ini karena kondisinya kondisi terpaksa. Karena itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kasus yang lain saya pindahkan ke kasus yang lain. Rasulullah menyuruh kalau kita sedang sholat kemudian ada ular, kita disuruh untuk memukul ular atau membunuh ular. Nah, maka berdasarkan perintah Nabi membunuh ular ketika sedang sholat, maka sebagian ulama kita berpendapat gerakan 3 kali lebih nggak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Nabi. Ini ada ular datang pas sholat, ambil sapu di samping kita, dipukul sekali, ternyata nggak pas. Dipukul kedua kali, malah ularnya joget, wah rakene ini. Ketiga kali baru kena, sholatnya gimana? Sah. Ya kalau mazhab Syafi'i mungkin nggak sah, karena sudah apa? 3 kali. Tapi ulama yang lain berpendapat, oh ini diperintahkan Nabi kok, ya berarti sah no. Dia sudah diizinkan Nabi berarti sah, meskipun 3 kali, meskipun 10 kali tetap sah. Baik, sudah selesailah sholat khauf. Dan mudah-mudahan kita tidak mengalami peperangan di Indonesia sehingga kita tetap dalam keadaan aman. Ini aman, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada perang maka semangat untuk kita melakukan perang, tidak boleh sama sekali kita lari dari perang. Kemudian pasal berikutnya tentang pakaian. Kenapa tentang pakaian ini dibahas dalam bab sholat? Karena orang sholat wajib memakai pakaian. Nah, maka para ulama fikih biasanya membahas tentang pakaian itu dalam kitab tentang salat. Maka beliau mengatakan, faslun, pasal, wa yahrumu 'ala rijal, haram bagi laki-laki, lubsul harir, memakai baju sutra, wa takhattum bidzahab, memakai cincin emas, wa yahillu linnisa, boleh emas dan sutra untuk perempuan. Wa qaliludz dzahab wa katsiruhu fit tahrim sawa, emas itu sedikit maupun banyak semuanya haram, tidak ada pengecualian. Jadi kalau ada laki-laki pakai baju sutra sholat tidak boleh, haram. Tapi sholatnya sah atau tidak? Sah. Kenapa sah? Karena sudah memenuhi syarat, menutup aurat, menghadap ke arah kiblat, suci. Nah, kenapa berdosa? Karena melanggar aturan, tidak boleh pakai sutra malah pakai sutra. Sama dengan orang sholat pakai sarung tapi hasil malingan, maling dari jemuran orang. Ada sarung, wah ini lumayan sarungnya bagus nih, diambil kemudian dipakai untuk sholat duha.
berterima kasih kepada Allah, ya Allah terima kasih saya sudah dapat sarung bagus, padahal maling nih. Nah, kemudian berterima kasihnya dalam bentuk apa? Sholat duha, ya dosa dia, tapi sholatnya tetap sah karena sudah memenuhi syarat tadi. Atau seseorang sholat tetapi dia pakai cincin emas atau pakai kalung emas atau pakai gelang emas, laki-laki padahal ini, nah, ini sholatnya sah tapi dia berdosa karena memakai sesuatu yang haram. Beliau mengatakan emas itu sedikit maupun banyak sama-sama haram. Jadi sama dengan minuman keras. Minuman keras itu kalau kita pengen nyoba, saya nyoba aja, pengen setetes saja lah, karena saya seumur-umur nggak pernah minum minuman keras, pengen nyoba rasanya kayak ngopo, haram meskipun hanya setetes. Meskipun setetes itu yakin panjenengan tidak mabuk, yakin udah, tapi tetap haram. 1 sendok ciu nyoba kayak ngopo yo, yang jelas ini 1 sendok nggak akan mabuk, haram, nggak boleh, haram. Maka emas juga begitu, sedikit banyak haram. Sehingga para ulama katakan kalau kita punya piring atau wadah pecah kemudian ditambal dengan emas, nggak boleh. Kenapa? Karena sedikit banyaknya adalah haram. Kemudian wa idza kana ba'du thawbi ibrisiman, kalau sebagian baju kita adalah terbuat dari bahan sutra, wa ba'duhu qutnan aw kattanan, sementara sebagiannya dari katun atau dari kapas, jaza lubsuh, maka boleh. Artinya apa? Kalau emas tadi sedikit maupun banyak haram, tapi kalau sutra tidak. Sutra jadi baju ya, dibuat dari bahan 2, bahan sutra ada, bahan kapas ada. Nah, maka beliau mengatakan boleh dipakai, boleh, tapi ada syaratnya, malam yakunil ibrisimu ghaliban, selama sutranya tidak mayoritas, tidak dominan. Jadi misalnya ini bahan kainnya 50% sutra, kemudian 30% katun, kemudian 20%-nya katan. Nah, seperti ini gimana ini? Ini tidak dominan karena 50% 50%. Berarti gimana? Ya, tapi karena sama 50% 50%, yang saya pernah baca itu adalah makruh, wallahu alam. Tapi kalau dominan, misalnya sutranya 60%, selainnya 40%, nah di sini baru haram. Kalau sutranya lebih sedikit, 40%, selain sutra 60%, di sini mubah. Jadi bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Kalau sutranya lebih banyak, maka haram. Sutranya sama dengan yang lainnya, maka makruh. Sutranya lebih sedikit berarti apa? Mubah. Demikian dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Dan saya tidak tahu apakah ada zaman sekarang orang yang membuat baju sutra yang campuran. Sutranya berapa persen, lainnya berapa persen, saya nggak pernah ngerti. Dan saya nggak pernah ngerti baju sutra kayak ngapa, saya juga nggak pernah ngerti sama sekali. Nah, kalau ada yang punya baju sutra, boleh besok dibawa sebagai contoh. Ini kayak begini baju sutra. Tapi jangan dipakai untuk laki-laki. Untuk dibawa tok boleh, dipegang boleh. Ini contoh baju sutra kayak gini. Tapi dipakai tidak boleh. Didudui nggak boleh. Jadi memakai itu tidak hanya memakai sebagai baju, didudui juga sama, ditaruh di atas kepala sebagai peci, sebagai tutup juga sama, nggak boleh. Kalau perempuan mau dipakai apa saja silahkan. Perempuan memakai sutra hukumnya 2, ada kalanya mubah, ada kalanya makruh. Kalau dia masih hidup maka mubah. Kalau dia sudah mati sebagai kafan sutranya maka makruh. Kenapa kalau sudah mati kok jadi makruh? Karena sudah tidak perlu berhias kepada siapapun. Tetapi kalau dia masih hidup dia perlu berhias kepada suaminya, sehingga suaminya melihatnya istrinya cantik jelita dengan sebab apa? Sutra yang dia pakai tadi. Nah, seperti itu boleh. Baik, inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita pelajari fikih tentang salat jenazah dan mengurus jenazah sesuai mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Sisa waktu bisa kita buka soal